Bab 6. Menghormati orang tua dan menolak pemberontakan. Nampaknya aneh bukan kalau kita meminta seseorang untuk menghormati diri kita? Kalau seseorang benar-benar menghormati kita dengan tulus, tentunya dia tidak perlu disuruh lagi, bukan? Mungkin kalau masalah penghormatan dari orang lain hal ini benar, tetapi hal ini tidak berlaku untuk anak-anak kita. Mereka harus diajar untuk menghormati orang tuanya. Alkitab berpesan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 1-3. Jika anak-anak kita tidak menaati perintah Tuhan ini, bukan saja mereka akan kehilangan semua berkat yang Allah sediakan bagi mereka, bahkan hidup mereka dapat diperpendek. Alkitab juga mengingatkan, siapa mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amsal 20 ayat 20. Karena kita dapat sangat mempengaruhi kualitas dan panjang pendeknya hidup anak kita, maka kita perlu sekali berdoa, mengajar dan mendisiplin mereka. Lagi pula kita harus mengenali dan menolak segala bentuk pemberontakan yang mengancam untuk merasuki pikiran mereka dan menyebabkan mereka melanggar perintah Tuhan. Pemberontakan itu sebenarnya kesombongan dalam bentuk tindakan. Pikiran yang memberontak berkata, "Aku akan melakukan apa saja yang kuingini." Persetan apa yang Allah atau orang lain katakan. Alkitab mengingatkan pemberontakan atau pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. 1 Samuel pasal 15 ayat 23. Karena pemberontakan itu akan berakhir dengan pemberontakan kepada Allah sendiri. Ayat yang sama juga mengatakan, keras kepala atau kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Kesombongan memang membuat kita memberontak, tetapi yang membuat kita tetap bertahan dalam pemberontakan adalah sifat keras kepala. Siapapun juga yang pemberontak memiliki berhala keras kepala di dalam hidupnya. Bila anak-anak tidak menghormati ayah dan ibunya, ini merupakan tanda bahwa ada berhala kesombongan dan berhala egoisme dalam hatinya. Hal ini berlaku untuk anak usia berapa saja. Itu sebabnya anak yang tidak diajar untuk menghormati orang tuanya menjadi pemberontak. Mereka berkata, "Aku mau apa yang kuinginkan, kapan saja aku mau." Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yohanes 30 ayat 1. Seringkali kunci untuk mematahkan pemberontakan seorang anak adalah dengan mengenali berhala-berhala kesombongan dan egoisme yang menguasai mereka, lalu menghancurkan berhala ini melalui doa. Kebalikan dari pemberontakan adalah ketaatan atau berjalan dalam kehendak Allah. Ketaatan membawa rasa aman dan keyakinan karena kita tahu kita berada di tempat yang Tuhan inginkan dan melakukan apa yang harus kita lakukan. Alkitab menjanjikan jika kita taat, kita akan diberkati, tetapi jika kita memberontak, kita akan tinggal dalam kegelapan, bahkan dihancurkan. Kita tentu saja tidak menginginkan hal ini terjadi atas anak-anak kita. Kita tentunya ingin agar anak-anak kita hidup dalam ketaatan sehingga mereka memiliki keyakinan, keamanan, umur panjang dan damai. Langkah ketaatan yang pertama bagi seorang anak adalah dengan mentaati dan menghormati orang tuanya. Ketaatan ini harus diajarkan kepada anak dan doa akan membuat proses mengajar ini lebih mudah. Ketika anak laki-lakiku berusia 14 tahun, dia memenuhi dinding kamarnya dengan poster musisi yang dikaguminya.
Masalahnya beberapa di antara gambar ini, pakaian musisinya maupun jenis musik yang ditawarkannya membuat aku dan ayahnya jijik karena tidak memuliakan Allah. Ketika kami minta Christopher untuk mencopot poster-poster tertentu dan kami jelaskan sebabnya, dia menolak. Meskipun akhirnya dia melakukannya dengan cemberut. Tetapi tak lama kemudian dia menggantinya dengan poster-poster yang sama buruknya. Sekali lagi kami menegurnya, lalu kami lakukan langkah pendisiplinan dengan cara kami mencopot sendiri semua poster yang ada. Christopher tentu saja jengkel dan kami mengenali bahwa kami sedang berhadapan dengan tanda-tanda awal dari roh pemberontakan. Jadi kami putuskan untuk melakukan firman Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Kami berdoa, kami memakai firman Allah dan kami mengakui iman kami bahwa Allah mampu membuat kami menjadi pemenang. Kami benar-benar dalam peperangan rohani dan kami saksikan damai Allah menguasai situasi. Sikap anak kami berubah dan kali berikutnya dia hanya memasang poster sesuai dengan aturan yang kami tentukan. Inilah kuasa Allah yang bekerja yang digerakkan oleh doa orang tua. Sebetulnya poster dinding itu nampaknya hanyalah masalah kecil, tetapi saat itu yang kami hadapi sebetulnya adalah kemauan keras yang mau menentang orang tua dan Allah. Dengan langsung menghadapi sikap pemberontakan itu, kami dapat menghentikannya sebelum berkembang menjadi lebih parah. Kami berkeputusan untuk memenangkan pergumulan ini karena kami tahu Allah dan firman-Nya ada di pihak kita. Juga karena kami berjuang untuk sesuatu yang bernilai kekal bagi anak kami. Mungkin saat ini anak Anda sudah lebih besar, baik usia remaja atau bahkan dewasa, serta pemberontakan sudah nyata terlihat dalam tindakannya. Memang saat ini disiplin dan pengajaran yang akan Anda berikan lebih berat, tetapi Anda masih memiliki kuasa doa. Ingat, Anda bukannya sedang memerangi anak Anda, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Anda sedang memerangi musuh. Tetapi ada kabar baik. Yesus sudah memberikan kuasa untuk mengalahkan kekuatan musuh. Di Lukas 10 ayat 19. Jangan takut memakai kuasa dari Allah ini. Pemberontakan akan muncul dalam anak Anda dari waktu ke waktu. Bersiaplah untuk menghadapi tantangan ini dengan doa dan firman Allah, serta berikan pengarahan, disiplin dan pengajaran kepada anak Anda. Jangan takut menghadapi roh pemberontakan. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa juga atas roh ini. Doa. Tuhan, aku berdoa agar Engkau memberikan, sebutkan nama anak Anda, hati yang rindu untuk taat kepadamu. Masukkan di dalam dirinya kerinduan untuk bersekutu denganmu, dalam firman-Mu dan dalam doa, serta untuk mendengarkan suaramu. Biarlah terang-Mu menerangi setiap pemberontakan yang tersembunyi atau tak terlihat tapi mulai berakar dalam hatinya, sehingga roh pemberontakan ini dapat dikenali dan dihancurkan. Tuhan, aku berdoa agar dia tidak membiarkan kesombongan, egoisme dan pemberontakan menguasai hidupnya. Tetapi sebaliknya lepaskan dia dari semua ini. Dengan kuasa yang Kau berikan dalam nama Yesus, aku menghadapi tipu muslihat iblis dan aku menolak penyembahan berhala, pemberontakan, kedegilan, dan sikap tidak menghormati dari hidup anakku. Juga anakku tidak akan berjalan di jalan kehancuran dan kematian karenanya. Firman-Mu mengajarkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Aku berdoa agar Engkau mengarahkan hati anak ini kepada orang tuanya,
dan mampukan dia untuk menghormati dan menaati ayah ibunya agar dia panjang umur dan diberkati. Arahkan hatinya kepadamu sehingga apa yang dilakukannya indah di matamu. Semoga dia belajar untuk mengenali dan menghadapi kesombongan dan pemberontakan di dalam dirinya dan bersedia mengakuinya dan bertobat. Usik hatinya bila ada dosa di dalamnya. Tolonglah dia untuk mengenal bahwa hidup dengan roh yang rendah hati dan lemah lembut dalam ketaatan dan kepatuhan kepadamu itu indah dan mudah. Senjata peperangan. Kita bisa mengutip ayat-ayat yang akan saya bacakan berikut ini di dalam doa-doa kita. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Yesaya 1 ayat 19-20. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Mazmur 107 ayat 10-12. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Amsal 30 ayat 17. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Amsal pasal 1 ayat 8-9. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu, karena itu engkau menyerahkan ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Nehemia pasal 9 ayat 26-27.